Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap Anda dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bicarakan lagi bahan kita. Hari ini kita akan bicara mengenai pertalian antara filsafat Islam dan filsafat Barat. Dan kalau sudah bicara tentang filsafat Islam, kita harus mengerti kaitannya dengan filsafat sebelumnya. Nah, filsafat sebelumnya adalah filsafat Barat, dimulai di Yunani, kemudian berakhir di sejauh bahasan kita berakhir di abad pertengahan. Abad pertengahan bisa disebut masa yang panjang sekali. Jadi orang menyebutnya kira-kira 1000 tahun. Yaitu ya kalau dari segi filsafat mulainya sejak masa patristik sampai berakhirnya masa skolastik. Yaitu 200 tahun sesudah Masehi sampai kurang lebih 1200-1300 sesudah Masehi. Nah, menyaksikan tentang waktu itu, kita akhirnya bisa berhitung bahwa di sekitar masa itulah filsafat Islam berkembang. Dimulai oleh Al-Kindi sekitar tahun 680 Masehi, berakhir dengan Ibnu Rushd meninggal 1198 Masehi. Baik, bahan kita. Apa pertalian antara filsafat Islam dengan filsafat Barat, terutama hingga masa abad pertengahan? Yang mengikat antara keduanya adalah Helenisme. Ya, karena wilayah filsafat Islam adalah wilayah filsafat Barat dulunya, yaitu seluruh wilayah yang disebut wilayah Helenisme, mulai dari Yunani sendiri sampai ujung India, perbatasan India, perbatasan India dengan Persia, gitu ya. Ada kota di sekitar Persia yang khas sekali Yunani, namanya kota Baktria. Namanya sendiri nama Yunani. Itu di ujung pencapaian Alexander Agung sebelum memasuki India. Karena memang Alexander Agung sampai India, tapi kemudian sakit sehingga orang ini mengalami retreat, mundur balik lagi ke wilayah yang sudah dikuasai. Jadi seluruh Timur Tengah dari Yunani, Mesir, Syria sampai Persia, ya, di ujung-ujung Persia, itu wilayah Helenisme. Dan Islam dimulai dari Jazirah Arabia, menyebar paling dekat ke Syria atau Syam, kemudian ke Mesir, setelah itu ke Persia. Itu wilayah-wilayah Helenisme, sehingga kaum muslimin bertemu dengan peradaban ini. Kaum muslimin berkenalan dengan tradisi filsafat Yunani yang disebarkan oleh pengikut-pengikutnya Alexander Agung, gitu. Helenisme, apa ciri utama Helenisme sehingga kita bisa ngukur? Menurut para ilmuwan, ciri utama Helenisme di antara yang banyak, yang terpenting adalah Neoplatonisme. Dari kata neo artinya baru, kemudian Plato, ya Plato muridnya Socrates. Jadi ajaran Plato dengan gaya baru, itu
gitu. Gaya barunya ini yang malah barangkali cukup dominan di samping pengaruh Plato sendiri, ya. Plato itu punya kecenderungan idealis spiritualis, karena dia menganggap yang hakiki bukan fisik ini, tetapi di alam lain yang diasosiasikan orang sebagai alam akhirat, gitu ya, atau metafisika. Bahasa filsafat itu metafisika, alam lain di luar alam fisik ini, dari kata meta artinya di luar atau di balik, fisika, yang fisik ini, gitu ya. Jadi Neoplatonisme pertama sekali kecenderungannya seperti Plato, spiritualis. Tapi bersamaan dengan itu, karena unsur timur juga banyak, juga besar, gitu ya. Kita ingat lagi bahwa Helenisme kan menyerap juga segala unsur dari timur, ya. Jadi spiritualisme dan rasionalitas bergabung di dalam Helenisme. Ikonnya adalah Neoplatonisme, gitu ya. Siapa pembalap Neoplatonisme? Banyak, tetapi konon mazhab ini disandarkan kepada satu orang yang bernama Plotinus. Plotinus orang Mesir yang meninggal tahun 240 Masehi di Roma. Dia orang Mesir tapi bukan orang Arab, ya. Dia orang Yunani. Apa yang diajarkan oleh Neoplatonisme hampir seluruhnya merupakan pikiran dari Plotinus ini. Inti utamanya adalah tentang emanasionisme. Emanasionisme artinya ajaran mengenai pancaran. Karena menurut Plotinus, tentang alam ini sebenarnya merupakan pancaran dari Yang Maha Satu, Tuhan Yang Maha Esa, gitu ya. Ini kalau tentang Tuhan Yang Maha Esa, dalam bahasa Yunani disebut Tohen. Unsur Platonya terlihat, karena kan Plato menyebut ada zat di luar alam ini, gitu, yang merupakan simbol kesempurnaan. Dia satu saja, tidak ada bandingannya, gitu ya. Mungkin bukan dari Plato kata ini, Tohen, gitu ya, tapi mengisyaratkan apa yang dimaksud Plato. Jadi ada unsur Maha Esa di atas alam fisik ini, di luar alam fisik ini. Orang menyebutnya di luar eksistensi, karena eksistensi berarti mengenai alam ini. Dari Tuhan yang memancar diibaratkan seperti matahari, ya, memancar tapi tidak dengan sengaja. Matahari tidak berkurang sinarnya, Tuhan pun tidak menjadi berkurang kesempurnaannya. Ya, istilah Plato sendiri bukan Tohen tapi Summum Bonum, yang maha baik. Begitu baiknya sehingga tidak ada tandingannya. Dia sendiri saja yang baik, dia jadinya Esa. Dari Tuhan yang memancar ini, dari emanasinya Tuhan ini terciptalah alam semesta. Tapi untuk menjaga kesempurnaan yang Esa ini mesti ada perantaranya. Jadi dari Tuhan kemudian ada akal. Nah, ini pancaran pertama Tuhan adalah akal. Nah, akal baru memancarkan dirinya. Karena akal aktivitasnya adalah berpikir, maka ada dua objeknya, yaitu aktivitas berpikirnya, kemudian objek hasil
pikirannya gitu. Jadi ada jiwa dunia, kemudian ada dua dunia sendiri ya. Jadi mulai dari akal ini dalam bahasa Yunani disebut nous, terjadi dualisme, terjadi istirok gitu ya, keberbagaian. Semula hanya bersifat esa saja, yaitu Tuhan. Kemudian muncullah akal. Nah, akal memunculkan dua hal, yaitu jiwa dunia dan dunia ini sendiri, yaitu fisik ini sendiri. Ini dia Neoplatonisme dengan ajaran emanasionisme yang kemudian setelah ditemukan oleh orang-orang Muslim, sangat diterima sekali oleh kaum filosof karena mengisyaratkan tentang keesaan gitu. Mirip ya dengan ajaran Islam, yaitu tauhid. Nanti eksplorasinya luas sekali oleh kaum filosof Muslim, tidak oleh Al-Kindi, karena Al-Kindi meskipun filosof pertama tapi dia masih bersifat kalam gitu ya, jadi masih berpegang terhadap ajaran-ajaran ortodoks atau tradisional. Kita akan menemukan Neoplatonisme ini ada pada Al-Farabi, filosof kedua. Begitu juga pada Ibnu Sina. Dan filosof-filosof Muslim Spanyol seperti Ibnu Bajjah dan Ibnu Tufail. Baik, saya kira saya sudah menyampaikan yang inti mengenai pertalian filsafat Islam dengan filsafat Barat. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.